Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang masih setia membawakan konten-konten yang berisi dengan sejarah, budaya maupun misteri di tanah Jawa. Kali ini saya sambil menikmati keindahan malam di bulan Rajab, saya akan menjawab dari permintaan banyak dari pasien-pasien saya yang menanyakan tentang sulitnya mencari pekerjaan atau sulitnya mencari rezeki. Terus bagaimana solusinya dan bagaimana cara untuk mendatangkan rezeki ya. Saya pernah mendapat ijazah dari guru saya. Guru saya itu ada dua ya, yang mengijazahi saya masalah rezeki. Yang pertama guru seorang ulama. Kisah saya untuk belajar istilahnya masalah ilmu mencari rezeki itu, awalnya saya memang pernah di suatu ketika itu mendapatkan suatu kesulitan yang mungkin dengan akal tidak bisa terselesaikan seperti itu. Ketika saya diberikan ijazah masalah cara mencari rezeki, saya lakukan dengan laku tirakat yang cukup berat. Tapi di situ saya belum menemukan yang namanya titik terang dari bagaimana mendapatkan rezeki ya, seperti itu. Jadi kehidupan masih dalam kondisi carut marut seperti itu. Saya mencari rezeki kesana kemari, ternyata ujung-ujungnya tetap nol seperti itu. Akhirnya saya itu mempunyai pemikirannya apa? Saya mencoba untuk istilahnya kalau orang Jawa bilang sing penting tangan obah utawa sikil obah bakal mendapatkan rezeki. Akhirnya dengan segala kemampuan, dengan segala upaya daya, saya mencoba dengan ilmu rezeki yang nyata ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya tetap nol. Nah, mungkin di situ saya tetap mengambil mengambil sisi baiknya ya. Saya tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu merupakan suatu pembelajaran, mungkin itu merupakan suatu cara Allah bagaimana kita menempuh hidup, mencari apa yang dimaksud tentang dunia. Nah, seperti itu. Akhirnya saya kerahkan berbagai cara, otak saya kerahkan, bagaimana strategi apapun saya kerahkan ya. Terus ilmu apapun saya kerahkan, dagang apapun saya kerahkan, ternyata hasilnya nol juga. Yang saya ketemui yaitu tentang kegagalan dan kegagalan. Nah,
akhirnya saya melakukan istilahnya, kalau istilah orang Jawa, topo broto, seperti itu. Saya melakukan zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara saya itu istilahnya mendapatkan rezeki meskipun tidak banyak, yang penting cukup, seperti itu. Ternyata dalam satu perjalanan saya malah diberikan ujian-ujian sangat berat. Bahkan saya diajari oleh Allah itu suatu pemikiran yang ibaratnya disuruh melupakan dunia. Jadi dunia itu disuruh mengosongkan. Maksudnya seperti ini, maksudnya saya itu disuruh untuk belajar tentang kehidupan tanpa mengharapkan, seperti itu. Jadi kalau istilah orang Jawa, wis to, yang penting kamu diam, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu rezeki kepada kamu. Nah, seperti itu. Nah, di suatu ketika saya pernah mengalami suatu ujian sampai titik nol, sampai saya tidak punya apa-apa, sampai saya kebingungan ya, sampai saya istilahnya pokoknya di titik nol lah. Nah, akhirnya di situ itu saya bertemu seorang guru gaib yang berwujud nyata. Tidak perlu saya sebutkan siapa. Dia mengajari sesuatu tentang dunia, yaitu istilahnya kalau orang Jawanya jaluk orang jaluk, sugih ora sugih, duwe ora duwe. Ya, tiga ilmu itu yang saya dapat dari guru gaib yang berwujud nyata. Akhirnya saya merenungi, ketika kata-kata itu saya renungi, jaluk orang jaluk, sugih ora sugih, ya kan, duwe ora duwe. Apa ya itu? Suatu kalimat yang istilahnya menjadi pemikiran saya, sampai saya berpikir hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun saya alami. Akhirnya suatu ketika titik pembelajaran nyata itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu saya dihadapkan oleh suatu masalah yang istilahnya tidak mungkin mendapatkan rezeki dalam jangka waktu yang sangat mepet, jangka waktu yang mendesak lah, seperti itu. Mungkin jangka waktunya bukan hanya kita membutuhkan membutuhkan uang yang banyak, tapi diberi waktu, jangka waktu yang sangat mepet, kurang dari 4 jam ya, seperti itu. Nah, setelah itu saya diberikan pembelajaran itu. Akhirnya pemikiran saya mencari bagaimana cara mendapatkan uang seperti ini, uang yang banyak ya, untuk istilahnya suatu keperluan yang mendesak. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, ternyata disitulah
saya mendapatkan suatu pembelajaran, saya disuruh menenangkan diri, saya disuruh untuk berpikiran positif, saya disuruh untuk menerima takdir dari Allah, saya disuruh untuk pasrah kepada ketentuan Allah. Nah, seperti ayat Allah yang yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang memasrahkan, berpasrah diri kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ketika itu saya pasrah kepada Allah bahwa semua yang ada pada diri saya, semua yang takdir yang diberikan kepada saya, semua kejadian yang ada menimpa pada diri saya itu merupakan suatu ketentuan Allah, dan Allah tahu dan Allah memang mengizinkan. Berarti kalau Allah mengizinkan, kita harus kita harus memasrahkan, kita harus yakin yang memberikan. Ketika kita yakin bahwa percaya bahwa apa yang ada itu Allah yang mengizinkan, apa yang terjadi takdir itu Allah yang mengizinkan, berarti kita juga harus berpasrah. Kita harus percaya bahwa semua datang dari Allah, semua akan mendapatkan solusi dari Allah. Maksudnya Allah mendatangkan suatu masalah, pasti Allah akan memberikan solusinya, seperti itu. Nah, ketika kita berpasrah, kita berjuhud, ya, mantengi rasa, mantengi kalbu marang Gustine, maka disitulah pertolongan Allah datang. Ya, akhirnya saya berpikir tidak mungkin saya mendapatkan uang sejumlah ini dalam waktu kurang dari 4 jam. Kalau kita bekerja mungkin 1 hari, mungkin kita mendapatkan upah 100.000, tapi di sisi lain kita disuruh oleh Allah mencari uang tanpa bekerja dalam jangka waktu kurang dari 4 jam. Nah, maka dari itu inilah saya simpulkan bahwa ternyata pertolongan gaib itu nyata. Saya mendapatkan guru dari gaib, ya, yang tidak perlu saya sebutkan. Orangnya itu adalah seorang aulia, seorang penunggu tanah Jawa, dan ternyata saya sambungkan dengan ilmu agama Islam, ternyata masuk, yaitu yang yang berhubungan dengan firman Allah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jadi kalian semua, saudara-saudara penggemar Tulung Jagat Channel, kalau kita diberikan masalah, kalau kita diberikan istilahnya kesulitan dalam mencari rezeki, jangan susah, jangan bimbang, dan jangan bingung, karena pada hakikatnya Allah telah menyiapi, ya, rezeki bagi kalian. Meskipun kalian bersembunyi di dalam rong yang tidak bisa ditembus oleh apapun, rezeki itu tetap datang pada kalian. Seperti itu. Tidak perlu, bukan saya mengajari tidak perlu kerja, tidak. Cuman di sini kita harus bangun jiwa kita bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Baik kita kerja, baik kita tidak kerja, rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Ya, ibaratnya kalau kerja seperti ini, kita kepingin
mancing, kepingin dapat ikan, ya kita harus siapkan kailnya, pancingnya, gitu loh. Kalau kita tidak mendapat, meskipun itu takdir hari ini kita dapat ikan, tapi kalau kita tidak menyiapkan pancingnya, ya mungkin 1:1000 ya, seperti itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amrohu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi sesuatu kalau Allah sudah kehendak, semua akan menjadi nyata. Mungkin seperti itu. Semoga dengan kajian ini sedulur-sedulur semua penggemar Tulung Jagat Channel menambah motivasi untuk membangun diri kita, membangun jiwa kita dulu, agar kita memasrahkan semua kehidupan kita, semua kebutuhan kita, semua apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, saya Gus Yoyo. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Gus Yoyo minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.